Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Prini dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, Fakultas Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus. Semoga para audiens bisa mendengar dan memahami secara baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu kekerasan seksual. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual adalah perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seorang. Jadi, selanjutnya, terus dari kekerasan seksual itu sudah ada berapa laporan saja sih yang masuk ke Komnas Perempuan tahun 2001? Dari laporan langsung kekerasan seksual di lingkungan kampus di 2015 ada sekitar 3 kasus atau 3 laporan. Di 2016 ada 10 laporan, di 2017 menurun menjadi 3 laporan, lalu di 2018 ada 10 laporan, lalu di 2019 makin meningkat, ada 15 laporan, dan di 2020 menurun menjadi 10 laporan. Lalu, di jenjang mana saja sih yang marak kekerasan seksual dan diskriminasi? Yang pertama, di taman kanak-kanak ada 2 laporan, di SD ada 2 laporan juga, di SMP ada 4, di SMA, SMK ada 8 laporan, di pesantren 10 laporan, di universitas paling tertinggi yaitu ada 14 laporan dan lainnya ada 6. Sepanjang tahun 2015 sampai 2020, Komnas Perempuan menerima 27% aduan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dari keseluruhan pengaduan yang terjadi di lembaga pendidikan. Lalu, data ini diperkuat dengan temuan survei yang dilakukan Mendikbudristek tahun 2019 bahwa kampus menempati urutan ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan. Untuk lokasi yang paling pertama adalah kekerasan di jalan sekitar 33%. Di transportasi umum sekitar 19%, lingkungan sekolah dan kampus 15%. Lalu ada fakta yaitu 77% dosen mengatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63%-nya tidak melaporkan kasus yang diketahuinya. Sayang sekali pada orang-orang yang mengetahui kasus ini dan tidak melaporkan atau tidak menindak secara serius kasus kekerasan seksual ini. Lalu dari data-data yang sudah saya perlihatkan, apa saja sih yang telah pemerintah lakukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual ini? Yang pertama, menerbitkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Yang kedua, memberikan sanksi tegas kepada kampus dan tak menjalani Permendikbud. Sanksi tegasnya adalah penurunan akreditas kampus jika tidak menjalankan Permendikbud ini. Lalu
apa saja sih yang harus dilakukan kampus jika ada kekerasan seksual? Yang pertama, membangun sistem layanan tempat aduan bagi korban atau penyintas. Pembangunan sistem layanan tempat ini pun juga harus mempunyai 3 prinsip, yaitu kerahasiaan dalam cerita korban tidak boleh diumbar atau dikasih tahu oleh pihak selain pihak yang wajib. Terus kesetaraan, menurut saya dalam kesetaraan ini kan biasanya korban pelecehan seksual itu biasanya kan perempuan. Nah, laki-laki biasanya enggan, dan terkadang lelaki ini malah tidak banyak yang percaya kalau dia kena kasus kekerasan seksual. Maka daripada itu harus ada kesetaraan dalam pelayanan tempat aduan ini. Lalu yang ketiga, perlindungan. Pasti beberapa kasus kekerasan seksual ini pasti ada ancaman-ancaman dari si pelaku. Jadi menurut saya layanan tempat ini harus mempunyai prinsip perlindungan untuk korban atau penyintas. Yang kedua, membuat regulasi penanganan kasus dan sanksi yang jelas bagi pelaku. Biasanya di univ-univ belum mempunyai aturan-aturan yang jelas atau yang membuat jerak pelaku kekerasan seksual. Yang ketiga, membuat tim investigasi independen, imparsial, melibatkan seluruh elemen kampus. Ya, menurut saya membuat tim investigasi independen ini harus dan wajib. Masa iya kalau tidak independen nanti malahan kasusnya tidak diselesaikan dengan baik dong. Yang selanjutnya, menyediakan pendampingan bagi korban yang melapor. Ya, pasti korban mempunyai rasa trauma dan takut untuk melapor ke pihak yang berwajib pastinya. Terakhir, menyediakan jasa psikolog atau psikiater penanganan kesehatan fisik dan keamanan jika korban diancam. Ya, pasti korban kekerasan seksual ini pasti punya trauma. Kadang-kadang juga ada pengalaman yang diancam oleh pelaku. Ya, menurut saya menyediakan psikolog atau psikiater ini sangat membantu korban untuk menghilangkan rasa traumanya. Lalu selanjutnya, apa yang harus kita lakukan jika teman kita terkena kekerasan seksual? Yang pertama, mendengarkan dan dukung. Korban kekerasan seksual biasanya lebih suka untuk didengarkan ceritanya. Jadi, kita harus mendengarkan tanpa menghakimi cerita si korban. Dan yang kedua, hormati privasi. Jangan beritahu ke orang lain tentang kekerasan seksual yang dialami temanmu, kecuali jika mereka sudah memberikan izin. Yang lalu ketiga, berikan kata-kata dukungan. Hindari pertanyaan-pertanyaan dan berikanlah kata-kata dukungan seperti kamu tidak salah dan lain-lainnya, agar temanmu merasa kalau dia mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan diri dia sendiri. Lalu kesimpulan dari presentasi saya adalah, menurut saya masih banyak korban yang enggan melaporkan kasus kekerasan seksual karena kurangnya bukti dan kepercayaan orang di sekitarnya. Bahkan banyak sekali orang-orang di sekitarnya yang menertawakan dan mensepelekan kasus kekerasan tersebut. Terus apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu harus adanya undang-undang yang mengatur dengan serius tindak kekerasan seksual ini. Kita pun juga harus mengubah mindset kita bahwa kasus kekerasan seksual adalah kasus yang serius dan pastinya terjadi di sekitar kita. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.